Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menakdirkan segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya. Semua kebaikan hanyalah milik Allah, dari Allah. Yang buruk adalah pilihan manusia, namun bisa terjadi dengan izin Allah. Tapi siapapun yang memilih keburukan, dia akan dapat balasan dari keburukannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, alhamdulillah sudah diumumkan dua takdir sampai saat ini, Capres dan Cawapres Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Itu pasti yang sekarang sudah daftar itu. Apakah yang jadi presiden? Tenang, semuanya Allah nanti yang menentukan. Yang penting kita semua fastabiqul khairat. Kita semua berlomba-lomba berbuat kebaikan. Hadirin sekalian, tentu saja ada yang galau, ada yang bingung. Ini sudah mulai bertebaran sekarang pemanfaatan. Saya baru saja mendapatkan ini baru yang zaman dulu, karena waktu itu Kiai Haji Ma'ruf pernah dihina, jadi para ulama membela. Nah, sekarang keluar lagi, tapi beda konteksnya. Begitulah sekarang akan digunakan segala sesuatu. Tapi yang paling penting ingat, ilmu berlomba dan bertanding. Apa perbedaan perlombaan dengan pertandingan? Kalau pertandingan itu diadu, pertandingan tinju saling memukul, saling menyikut, pertandingan bela diri, silat saling menendang, pertandingan gulat saling memiting. Kalau perlombaan renang, perlombaan lari, lomba maraton, lomba balap sepeda, tidak ada waktu untuk menjatuhkan lawan. Seluruh waktunya adalah untuk melakukan yang terbaik. Mari kita mulai, jargon Pilpres ini adalah perlombaan, bukan pertandingan. Sepakat? Sehingga jangan sampai kita terpancing. Bagaimana nih kita sebagai rakyat? Tiga yang harus kita jaga. Satu, Pilpres ini kita harus jaga akidah kita. Jangan sampai menuhankan Pilpres ini. Jangan sampai Pilpres segala-galanya sehingga merusak sholat, merusak ibadah, merusak niat, merusak amal kita. Jangan. Pilpres hanyalah sebuah episode, bukan segala-galanya. Benar? Yang segala-galanya itu adalah la ilaha illallah. Tidak boleh menuhankan Pilpres sehingga lebih banyak mengingat Capres daripada Allah, lebih banyak mengingat urusan politik daripada ingat Allah. Harusnya ingat politik, ingat Allah. Tidak boleh ada yang mendominasi hati kita sehingga kita menganggap kalau begini pasti begitu. Tidak bisa. Allah yang memastikan itu. Kita hanya ikhtiar saja. Ini penting hadirin. Jangan sampai Pilpres bisa membuat kita melupakan Allah. Rugi. Yang menciptakan kita siapa? Yang menghidupkan kita? Jawab. Yang menjamin rezeki kita? Yang menutupi aib kita? Yang bisa menghapus semua dosa, yang ngasih pahala, yang ngasih husnul khotimah,
Yang punya sorga siapa? Kok pilpresnya nggak disebut? Makanya jangan sampai pil-pil seperti ini. Kemarin ada 2 pil. 1 pil kada, 2 pil KB. Siapa itu yang nyeletuk begitu? Ada pilgub, pilkada, sekarang pilpres. Sudahlah. Yang paling penting kita harus makin yakin bahwa tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Doa itu semuanya. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, maha raja atas al-malikul mulk, maha raja, maha kuasa atas segala kekuasaan kerajaan langit bumi ini. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di dalam genggaman-Mu lah, di tangan-Mu lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Penting ini hadirin, ya. Dan kita tidak boleh menyandarkan hidup kita, mati kita ke presiden yang bakal terpilih. Tidak, ya. Dari dulu juga sudah banyak presiden. Kita mah sesuai dengan karunia Allah saja. 2, yang harus kita jaga dalam pilpres ini adalah jaga akhlak kita. Jangan sampai gara-gara pilpres mulai ada tipu-tipu, siasat-siasat buruk, siasat jahat, memberikan informasi palsu, hoax dan sebagainya. Ini sudah mulai memanfaatkan segala sesuatu demi kepentingan dengan ketidakjujuran. Tidak boleh hadirin, malah jadi dosa. Tetap saja kita jaga akhlak kita dalam situasi apapun. Nah, dalam peperangan sekalipun dengan musuh, tetap harus jaga akhlak. Bagaimana mungkin dalam perlombaan dengan saudara harus merusak akhlak kita? Yang menang dalam pilpres ini adalah yang paling lurus akidahnya, paling mulia akhlaknya. Sepakat? Jangan saling mencela, apalagi pemilihnya mayoritas umat Islam. Oh, tidak boleh. Saling memaki, saling menjatuhkan, tidak boleh. Jangan. Walaupun nanti kita mendukung satu dan tidak mendukung yang lain, tidak harus kita membeberkan aib, mencela, karena dua-duanya saudara kita, benar? Ini penting hadirin, ya. Dua-duanya saudara kita, dua-dua pasangnya ingin memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Boleh saudara tidak suka kepada satu pasang, tapi tidak harus melakukan yang larangan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Hujurat 11-12. Satu apa? Dilarang mengolok-ngolok. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita baca lengkapnya ya, supaya terasa indahnya. Jangan sampai jadi dosa. Di antaranya ini surat Al-Hujurat ayat 11, dari 10 aja, 10, 11, 12 ya. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai maaf hadirin, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Maaf hadirin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum, janganlah satu kaum mengolok-olok, mengejek, meremehkan kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diejek, diolok-olok, khairum minhum, lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Wahai wanita, janganlah satu wanita mengejek, mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-oloknya. Dan janganlah kamu saling mencela. Satu, jangan mengolok-olok. Dua, jangan saling mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Karena seburuk-buruk panggilan adalah yang fasik, yang sesudah iman, hilangnya iman. Dan barang siapa waman lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, faulaika humuz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Jangan mengolok-olok, jangan saling mencela, jangan saling panggil-memanggil dengan gelaran buruk. Ayat 12-nya Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Dan janganlah di antaramu menggunjing sebagian dengan yang lain. Apakah ada di antaramu yang sukakah di antara memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ayat 13 Ustaz supaya lebih lengkap. Ya ayyuhan nasu inna khalaq
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sudah hadirin, jadi beda-beda ini memang sudah sunatullah. Kita itu diciptakan dari perbedaan. Ibu dan bapak beda, benar? Pakai sendal itu baru berwibawa kalau beda sendalnya, kiri dan kanan. Sekarang bayangkan, siapa jabatan paling tinggi di dunia di Indonesia? Presiden, pakai sendal kiri dua-duanya. Coba berwibawa tidak? Jawab. Hei, bagaimana? Kalau tentara gagah-gagah sepatunya kiri dua-duanya, migrain, hadirin. Senyum atau? Masa saya senyum sendirian? Jadi perbedaan ini adalah untuk saling kenal mengenal, saling melengkapi. Dah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Makanya jangan silau dengan pangkat, jabatan, kedudukan, harta, gelar. Lihat yang paling takwa. Yang paling takwa itu yang seperti apa? Yang paling disiplin. Disiplin, tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah di hatinya. Disiplin, mematuhi apa yang Allah perintahkan. Disiplin, menjauhi apa yang Allah larang. Nah, paling disiplinlah orang yang paling takwa. Itulah sebabnya hari ini latihan baris berbaris ya, supaya apa? Supaya bisa baris ya. Yang ketiga yang harus kita jaga selama Pilpres ini adalah ukhuwah. Jangan sampai rusak ukhuwah Islamiyah kita dan juga ukhuwah wataniyah kita. Ikatan kekeluargaan kita sebagai satu umat Islam, satu akidah dan juga sebagai satu bangsa. Indonesia ini negara kesepakatan. Jadi bukan negara Islam. Indonesia ini pada waktu diproklamasikan kita ini dari mayoritas umat Islam, tapi juga ada agama-agama selain Islam yang ikut serta di dalam melahirkan negara ini. Ini harus disadari seperti ini ya, bahwa ini adalah negara yang dibangun atas kesepakatan, maka kesepakatannya dasar negara Indonesia ini adalah Pancasila. Nah begitulah. Ini saya sudah mulai melihat nih, baru juga diceramahkan. Ini potongan Twitter tahun 1 Februari 2017 keluar sekarang. Kata-katanya begini, demi Allah tak rela Kiai Haji Ma'ruf Amin, guru, orang tua, ulama kami, pimpinan MUI yang amat kami hormati, cintai, direndahkan dan diancam siapapun. Itu sebelum jadi cawapres keluar ini ya enggak. Siapa yang mengeluarkan ini? Mungkin pendukungnya. Keluar lagi yang lain. Sama Aagim bintang filmnya. Dua-duanya ada potret sayanya nih. Saya baca nih. Yang penting ulama jangan dipakai untuk mendorong mobil. Giliran mobil maju, ketinggalan ulamanya.
Nah ini saya tidak setuju. Ulama yang hanya dijadikan alat untuk mendorong terpilihnya seseorang, tapi sudah kepilih lewat. Kasihan ulama diseret-seret untuk mendorong. Baru juga sehari ini hadirin sudah keluar. Ini yang pakai kelompok yang lain ya. Mungkin bukan calonnya tapi pendukungnya ini ya. Pendukung dari dua kelompok. Yang ngomongnya Agim. Tapi dipakainya beda. Di sini ada potret Kiai Haji Ma'ruf Amin sama Pak Jokowi, disangkanya Kiai ya. Abdi jadi ketiban pulung. Ek mau ngomong nanaon. Dipakai oleh dua-duanya ya. Ya, inilah sebuah episode yang gini hadirin. Saya mah ada yang nanya, "Aa, kemana nih? Ke yang ini, yang inu? Ini itu, inu." Ya. Saya berpihak ke yang 3 tadi. Duh, untung cuma 2 calonnya ya. Kalau 3, kena juga nih. Saya berpihak, 1, semua umat jangan sampai rusak akidah gara-gara pilpres. Yang kedua, semua umat jangan sampai rusak akhlak. Dan yang ketiga, jangan sampai rusak ukhuwah kita. Saudara, bagi yang mau ikutan pilpres, tolong jaga ini. Jadi jangan tarik saya ke sana sini, ke sana situ ya. Kalau ditarik ke situ nggak boleh, ke situ jangan, ke sana sini, pokoknya mah ini aja. Nanti giliran nyoblos itu pribadi saya ya, nyoblos yang mana. Tapi sekarang kita sama-sama jaga 3 ini ya. Sepakat? Ada yang mau ikutan tidak ngejaga 3 ini? Jaga apa? Coba kalau cuma saya jaga 2, oh repot, ribut ya pemilih. Jaga 1, untung ini 3. Jadi jaga akidah, jaga akhlak, jaga ukhuwah. Akidah, akhlakul karimah, dan ukhuwah. Itu saja hadirin. Apa yang terpikir? Setuju begitu? Dan pilpres pasti selesai. Yang tidak akan pernah selesai adalah ngejaga 3 ini, betul? Surga tidak ditentukan pilpres. Surga ditentukan oleh akidah. Nah, dan juga akhlak, serta bagaimana kita membangun ukhuwah. Dah itu, terima kasih. Kita sekarang lanjutkan dengan pertanyaan. Saya mohon ini kepada 2 pendukung kiri kanan, jangan makai nama saya lah. Jangan dimanfaatkan untuk kelompoknya masing-masing. Tolong kalau mau menggunakan nama saya, digunakan untuk yang tadi, 3 tadi. Setuju? Harus cepat jawab, kalau nggak saya paksa. Tolong gunakan statement-statement ataupun ini untuk yang 3 tadi. Kata Agim juga yang menentukan segala-gala teh hanya Allah. Boleh. Itu berarti kan akidah. Jangan saling menyakiti. Itu boleh keluarin. Itu netral tengah-tengah. Ayo kita ini saudara. Benar-benar. Ridho ya. Jangan hadirin dosa tak. Minta maaf. Salah dimaafin.